Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Wulandari. Nomor pokok mahasiswa 2064106667. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang ikhtisar teori-teori belajar. Teori belajar behavioristik. Salah satu teori belajar yang sampai sekarang masih digunakan yaitu teori behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sedangkan menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang pendidik dapat memberikan stimulus berupa apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Menurut Watson, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi, dalam teori ini, stimulus yang diberikan harus memberikan perubahan tingkah laku pada siswa yang mudah diamati. Kemudian menurut Hull masih menyatakan bahwa belajar masih menggunakan hubungan antara stimulus dan respon. Namun hubungan ini hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan. Menurutnya itu sangat penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia. Keberhasilan proses belajar perlu memperhatikan tentang kepuasan siswa dari aspek biologis, khususnya kebutuhan dasar yang bersifat material. Menurut Edwin Guthrie, ia menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Dalam kegiatan belajar, peserta didik harus selalu diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Keberhasilan proses belajar tidak hanya dari kualitas stimulus dan respon, tetapi ada hal penting yaitu proses pemberian hukuman atau punishment. Teori belajar menurut Giner. Dalam proses belajar yang terkenal adalah operant conditioning, yaitu perilaku adalah keteraturan. Manusia ibarat kitab tertutup yang penuh isi. Penjelasan dalam proses pembelajaran dilihat dari respon sebelumnya yang dilakukan siswa. Menurut Stanner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sederhana yang digambarkan para tokoh sebelumnya. Jadi, teori belajar behaviorisme mengacu pada adanya stimulus yang diberikan dan respon, atau reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus tersebut sehingga diharapkan dapat mengubah tingkah laku sebagai hasil dari belajar. Teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitik beratkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan, informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Teori perkembangan Praget. Menurut Praget, perkembangan kognitif seseorang adalah suatu proses yang bersifat genetik. Semakin tambahnya umur seseorang mengakibatkan kompleksnya susunan sel-sel saraf dan juga meningkatnya kemampuannya, khususnya dalam kualitas intelektual atau kognitif. Teori belajar menurut Brunner. Menurut Brunner, pembelajaran adalah proses membangun kemampuan mengembangkan potensi kognitif yang ada pada diri siswa. Perkembangan kognitif seseorang dilakukan dengan cara kerja diri yang sederhana ke yang lebih rumit yang disebut sebagai kurikulum spiral. Materi yang akan dibahas tersebut. Teori ini dapat kita ketahui bahwa belajar adalah segala kegiatan yang dipraktekkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini merupakan teori dari Piaget. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan
siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika ia belajar langsung dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Penekanan teori konstruktivisme adalah proses untuk menemukan teori yang dibangun dari realitas lapangan, bukan untuk membangun kualitas kognitif siswa. Teori ini seperti ungkapan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Hal ini ada benarnya juga, karena kita akan lebih paham dengan sesuatu hal jika kita sendiri terlibat atau mengalaminya sendiri. Peran guru menurut teori konstruktivisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar yang harus ditiru. Murid juga bukan orang yang bodoh yang selalu meniru dan mengikuti ucapan dan tindakan gurunya. Dalam proses pembelajaran, siswa dituntut aktif melakukan kegiatan dan berpikir, menyusun konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Siswa diberi kebebasan untuk mengemukakan ide-idenya, karena siswa dianggap sebagai manusia dewasa yang sudah memiliki pengetahuan awal yang dipelajari. Misalnya saja, dalam pelajaran bahasa Indonesia, guru harus mengetahui jika sebelum mengajarkan mata pelajaran bahasa Indonesia, sebelumnya siswa sudah belajar bahasa Indonesia. Siswa sudah mengenal bahasa Indonesia dalam kegiatan sehari-hari, dalam TV, radio, atau sudah menjadi bahasa keseharian. Sehingga guru hanya tinggal merancang pembelajaran melalui pengetahuan awal siswa. Guru memanfaatkan pengetahuan awal bahasa Indonesia siswa untuk memudahkan dalam pembelajaran yang lebih baik lagi. Teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia atau proses humanisasi, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif afektif dan psikomotorik. Dalam teori ini biasanya menerapkan metode diskusi dalam pembelajaran. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan mata pelajaran tertentu. Siswa diberi kebebasan untuk berpendapat, mengemukakan ide atau gagasannya. Tidak ada yang melarang siswa untuk berpendapat, sehingga hak-hak mengemukakan pendapat siswa dapat terpenuhi. Pada dasarnya, teori-teori belajar seperti teori belajar behaviorisme, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik sekarang masih digunakan. Pada masa lalu, teori pembelajaran tersebut masih murni dengan teorinya. Seperti teori belajar behaviorisme pada masa itu, masih murni, belum terkontaminasi dengan teori-teori belajar lain. Pendidik hanya memberikan stimulus dan kemudian siswa meresponnya dengan harapan adanya perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Peserta didik masih mengacu pada stimulus-stimulus yang diberikan pendidik, sehingga peserta didik masih pasif dalam pembelajaran. Dan juga teori-teori lain yang berpegang dengan teorinya.